masih aktif di pengkajian wasifiyah. Bela diri kita lanjutkan apa kajian kita malam ini. Kita baca dulu baru kita pahami nanti. Baca dulu. Halaman 227. Halaman 227. Qauluhu subhanahu wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Dan firman-Nya, dan bertawakallah kepada Allah yang hidup kekal yang tidak mati. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala, ya kan? Dari bertawakal apa? Qauluhu subhanahu wa tawakkal. Wa tawakkal ala Allah, ya. Wa tawakkal ala Allahil hayyil ladzi la yamut. Wa qauluhu wa tawakkal ala Allah. Pakai kan? Wa qauluhu subhanahu. Iya, wa qauluhu subhanahu Wa tawakkal. Awal langsung ya. Ada nanti bertawakal, ya. Ini wow. Wa tawakkal ala Allahil ladzi la yamut. Coba terjemahkan dulu. Dan firman-Nya, dan bertawakallah kepada Allah yang hidup kekal yang tidak mati-mati. Nah, yang hidup, yang kekal hidup, yang tidak mati-mati. Dan perkataannya firman Allah, bertawakallah, berserahlah, ya kan? Berserah dirilah kepada Allah. Allah yang mana? Allah Al-Hayyul Ladzi, yang maha hidup. La yamut, yang tidak akan pernah mati. La yamut. Al-Hayyul Ladzi la yamut. Yamutu, hayy, maha hidup, yang maha hidup. La yamut, yang tidak mati. Kepada siapa kita bertawakal? Kepada yang maha hidup, yang tak pernah mati. Terus Wa qauluhu subhanahu wa tawakkal, dan firman-Nya subhanahu wa ta'ala, dan bertawakallah. Tawakal diambil dari wakla, yakni menyerahkan sesuatu kepadanya. wakla, ya. Ya, wakla. Wakala bukan? Wakala, ya. Oh iya, wakala. Wakala, bukan wakta, ya. Wakala. Wakala yuwakilu. Wakala itu kata kerja madinya. Mudhari'nya yuwakilu. Ini diambil dari kata itu. Tawakala, ya. Berserah diri, ya. Menyerahkan sesuatu kepadanya. Jadi apa arti wakala? Menyerahkan sesuatu kepadanya. Jadi kalau tawakal, menyerahkan sesuatu kepadanya. Itu diambil dari kata tawakal itu dari wakala. Apa itu wakala? Menyerahkan sesuatu kepadanya. Semua sesuatu diserahkan kepadanya. Nah, terus Tawakal kepada orang lain berarti menyerahkan atau urusan kepadanya. ya, begitu juga kalau kita maknakan tawakal itu kepada orang lain, menyerahkan urusan kepadanya. Menyerahkan sesuatu urusan kepadanya. Menyerahkan lain ini ke kau, yo. Bahasa apa ya? Tawakal. Wakilkan ke kau, yo.
Karena ada beberapa doa itu kan. Kuwakilkan urusan pun ke kau. Artinya apa? Kuserahkan urusanku ini kepadamu. Udah, asal udah dapat apa ini, udah gampang kita memahami tawakal tuh. Jadi kalau kalah menyerahkan sesuatu kepadanya, kepada Allah, kalau kepada orang, ya sama juga menyerahkan sesuatu urusan kepada orang lain kan. Terus para ulama mendefinisikan tawakal bahwa ia adalah bersandar dengan kebenaran kepada Allah dalam menggapai manfaat dan menolak mudarat, sertai dengan kepercayaan kepada Allah dan melakukan sebab-sebab yang sahih. ini kali udah kita baca. Hah? Belum. Walaupun udah kita ulang sedikit lagi kembali ke kitab ini. Coba para ulama mendefinisikan tawakal ini, ulama tahu tauhid. Sesudah kita tadi mengetahui ambil wakalah, menyerahkan sesuatu urusan ya. Baru kita tengok dulu bagaimana ulama tauhid mendefinisikan tawakal ini. Coba ulama yang berbulan. Ini tadi balik ulama. Para ulama mendefinisikan tawakal bahwa ia adalah bersandar dengan kebenaran kepada Allah dalam menggapai manfaat dan menolak mudarat. Bersandar dengan kebenaran bersandar dengan kebenaran kepada Allah. Juga bersandar dengan kebenaran kepada Allah. Bersandar dengan kebenaran kepada Allah. Kan tawakal tadi apa? Menyerahkan sesuatu. Jadi ini ulama mendefinisikan menyandarkan sebuah kebenaran kepada Allah. Menyandarkan sebuah kebenaran kepada Allah itu coba kita amati. Menyandarkan kebenaran kepada Allah. Kebenaran tersebut disandarkan kepada Allah. Jadi menyandarkan kebenaran kepada Allah. Menyandarkan kebenaran kepada Allah. Ini kan benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Baru begitu kebenaran itu menurut Allah, artinya benar menurut Allah, kita ikuti kebenaran itu, lalu kita sadarkan. Jadi menyandarkan kebenaran kepada Allah. Artinya menyandarkan kebenaran kepada Allah, yang benar itu berdasarkan kebenaran dari Allah. Lanjut. Menyandarkan kebenaran kepada Allah bahwa ia adalah bersandar dengan kebenaran kepada Allah dalam menggapai manfaat dan menolak mudarat. Dulu. Dalam menggapai manfaat dan menolak mudarat. Di dalam menggapai manfaat dan menolak mudarat, terus disertai dengan kepercayaan kepada Allah, dan melakukan sebab-sebab yang sahih. Menggapai manfaat dan menolak kemudaratan. Menggapai manfaat, mendapatkan sebuah manfaat dan menolak sebuah kemudaratan. Tetapi untuk mendapatkan sebuah manfaat tadi atau untuk menghindari kemudaratan tadi, kita harus melakukan sesuatu. Tetapi sesuatu yang sahih. Begitu kan? Sesuatu yang sahih. Untuk mendapatkan sesuatu, atau kalau tadi hendak mendapatkan manfaat atau menolak mudarat,
harus melakukan sesuatu yang sahih. Iya, betul Pak. Iya. Harus melakukan sesuatu yang Melakukan yang sahih. sahih. Apa dari tawakal? Menyandarkan kebenaran kepada Allah di dalam menggapai manfaat dan menolak mudarat dengan melakukan apa? Perbuatan yang sahih. Jadi tawakal yang kita paham selama ini bagaimana? Serahkan saja kepada Allah. Kalau Allah mengatakan mati. Kalau tidak hidup. Clear kan? Tawakal kau Bang. Jadi kita makna tawakal sama kita sehari-hari pasrah. Tanpa melakukan perbuatan. Tanpa ada ikhtiar. Padahal tawakal yang kita pahami di sini melakukan ikhtiar. Mana ikhtiar saja? Yaitu melakukan perbuatan yang sahih. Artinya perbuatan yang sahih di sini perbuatan yang masuk akal, yang perbuatan tadi tidak bertentangan dengan Allah. Dengan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jadi tadi untuk mendapatkan manfaat dan menolak mudarat. Ini beberapa contoh ya. Jadi kita disuruh apa? Bertawakal. Ingat, tawakal ini salah satu apa ini? Tauhid uluhiyah. Ini salah satu praktek tauhid uluhiyah, yaitu bertawakal. Karena termasuk tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Karena ini salah satu yang paling cepat menunjukkan kepribadian seorang hamba. Kepada siapa hamba itu betul-betul berserah diri, bertawakal. Jadi kapan tawakal itu muncul? Ketika hendak mendapatkan manfaat dan menolak mudarat. Segala hal. Jadi kalau kita keluar dari rumah bisa kok tawakal. Itu kalau rumah itu tahu mencapai manfaat, menolak mudarat. Lalu melakukan apa? Perbuatan yang sahih yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di mana di sana nampaknya tawakal Anda? Nampaknya tawakal kita di sana adalah dari tersandar dari diri kita kepada Allah, ya kan? Dari sejak melangkah ke rumah sampainya ke suatu tujuan, tercapainya yang hendak kita dapatkan suatu tujuan, dan tidak adanya lagi penghalang untuk mendapatkan suatu tujuan, dan yang kita langkahkan tersebut adalah sesuatu kemaslahatan yang melakukan perbuatan yang maslahat, perbuatan yang sahih, yang tidak bertentangan dengan agama. Ya udah, itulah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati dan diri kita udah kita serahkan juga, yang kita tinggalkan. Apa yang kita tinggalkan? Rumah kita. Ya Allah, aku serahkan rumahku kepada Allah. Artinya diserahkan, semoga terhindar daripada mudarat, ya kan, mendapat sebuah keridhaan Allah dan ikhtiar usaha yang sahih. Kunci pintu elok, pintu jadi kunci elok, matikan kompor, kan itu ikhtiar usaha. Bukan artinya tawakal di sini. Biar kalau pintu situ, kalau kata Allah tak ada masuk, tak masuk itu dong. Itu tawakal. Sudah salah. Pintu dah buka, kompor hidup. Kalau Allah Ta'ala kawan mati berarti Allah. Kalau tidak ada pencuri masuk, ditutup Allah pintu. Begitu. Tidak bisa Tidak. Tahu? Bisa masuk, tak bisa keluar. Curinya. Ali radhiyallahu anhu ketika hendak menghadap Rasulullah,
Kan ditanya Rasul, udah kau tambatkan Undo. unta atau kuda gitu kan? Tungganganmu gitu kan? Dijaga Allah. Dijaga Allah. Jadi apa yang disuruh Rasul balik kalau kembali tambat balik? Kenapa? Karena yang ditinggalkan usaha. Apa usaha? Tambat dulu, udah ditambat, tidak balik ke usaha tadi. Kan soal bagus usahanya kan? Masuk akal itu ditambat. Tambat, lakukan yang sahih, barulah sambil menyerahkan aku diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertolak dari mudarat. Kenapa? Sejalan dengan menggapai manfaat dan menolak mudarat. Dengan apa sejalan? Dengan perbuatan yang sahih tadi. Ya, tak perbuatan yang sahih. Bagaimana tidak? Bagaimana Ustaz tidak melalui perbuatan yang sahih? Udah. Aman itu. Satu, yang kedua, dikatnya rumahnya pakai sehelai rambut. Gombok ganti gombok, sehelai rambut. Nah. Ini kandung nggak ini? Tak begitu pula rambut bagian kunci pintu. Tak sahih. Sahih kita kan? Perbuatan yang sahih. Kalau perbuatan yang sahih, gombok lah. Gombok dan pakai kunci. Rambut. Nah udah. Rambut sebagai syarat saja. Tidak. Itu bukan tawakal. Jadi begitu kita keluar dari rumah, gombok yang cocok, masuk akal, logika, ya kita menggapai sesuatu yang bermanfaat, menolak mudarat, rumah yang kita serahkan tadi begitu juga, kita berdoa kepada Allah dan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang sahih. Kalau yang rumah kita serahkan tadi sudah perbuatan yang sahih, sudah pas kepada Allah. Ya Allah, anta macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Ustaz kena bungkak. Saya bungkak. Hancur. Macam caranya digunting pancurnya pun. Gombok. Lagi gombok bisa menggigit. Apa tangannya bisa menggigit. Letakkan kayu kamu itu tak ambil rokok tak kata berletak sendiri. Namanya inilah kemampuanku sebatas menggombok itu sudah cukup saya sudah. Nanti akan datang. Kalau tahu aku itu permainan apa? Pencuri ada tang nama gigit, akan ku bikin pula bos yang tak bisa digigit. Ya pula, kalau sudah ada pencuri bisa menggigit bosi, lawan-lawannya ini aku rambut sehelai. Kalau aku mau nama, rambut sehelai. Sudah. Jadi hadirin, tawakal itu masuk akal ya. Ini bukan tawakal yang itu pahamkan selalu begitu di lapangan ya. Betul lah, tawakal itu memang tauhid uluhiyah, itu perbuatan seorang hamba menyerahkan sesuatu urusan kepada Allah, urusan yang benar di dalam menggapai manfaat, menolak mudarat dan melakukan perbuatan yang sahih. Lanjut. Bersandar dengan benar artinya adalah kamu benar-benar bersandar kepadanya. Ya, bersandar dengan benar artinya kita betul-betul bersandar. Bersandar. Betul, kita betul-betul bersandar lah. Karena ada yang sandar tak sandar. Yang bersandar di bonak. Yang bersandar di bonak dinding itu. Ada istilah tak sandar di bonak. Berarti ada yang sandar bonak. Kalau kau sandar bonak kenapa? Nanti kamu juga kalau bersandar tak pada yang kau sandar di bonak. Bagaimana pahaman itu?
Jangan pala kau sandari Bodoh. bonak. Berarti ada sandar yang tak pala Sandar. yang tak pala bonak. Kalau ini betul-betul pasang Sandar. bonak-bonak pasandar. Dari sidanya yang kau sandari bonak. Jadi bertawakal lagi, jangan pala bonak. Jangan pala apa nanti bertawakal bonak pun nanti butuh akal karena dengan tidak. Ada betul-betul pasandar. Betul-betul disandarkan kepada Allah. Ya Allah, kau pemilik pemelihara, pelindung. Melindungi siapa? Melindungi hamba. Akulah hamba tu. Kulindungkan diriku padamu. Kusandarkan diriku padamu. Jadi hati, pikiranku dan fisikku, kaulah. Kusahkan muka semua. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan benar-benar bersandar. Lanjut. Di mana kamu tidak memohon kecuali kepada Allah, tidak memohon pertolongan kecuali kepada Allah, tidak berharap kecuali kepada Allah, tidak takut kecuali kepada Allah. Kamu bersandar kepada Allah dalam menggapai manfaat dan menolak mudarat. Tunggu. Coba ulang balik lagi. Sedap. Lihat saya. Ya. Bersandar dengan benar artinya adalah kamu benar-benar bersandar kepadanya, Terus. di mana kamu tidak memohon kecuali kepada Allah. Nah, satu. Tidak bermohon kecuali kepada Allah. Biar bisa kita pahami nanti tawakal tuh. Jadi bersandar yang dimaksud betul-betul bersandar itu, yaitu yang pertama bermohon. Kita tidak akan bermohon kecuali kepadanya. Apa dimohon? Minta. Aku nih, ya Allah, Anda kata kalau berangkat, kata kalau buka kode, kumohon padamu ya Allah, kuserahkan urusanku yang aku mengurus kode ini ke kau, kumohon padamu, laris maupun tak larisnya, kumohon padamu. Nah, kalau diriku kepadamu, kumohon kepadamu untuk diriku. Jadi yang pertama menyandarkan dengan benar yaitu permohonan, permintaan, meminta hanya kepada Allah. Yang kedua, apa yang kedua? Di mana kamu tidak memohon kecuali kepada Allah, tidak memohon pertolongan kecuali kepada Allah. Iya. Itu yang kedua. Yang kedua, Mohon pertolongan. berharap. Yang pertama, tidak memohon kecuali kepada Allah. Terus, Yang kedua, tidak memohon pertolongan kecuali kepada pertolongan. Allah. Jadi pertama permohonan, yang kedua Pertolongan. pertolongan. Dan tidak bermohon pertolongan kecuali hanya pertolongan Allah. Jadi permohonan doa, permohonan minta tolong, yang ketiga permohonan harapan ya. Yang ketiga Tidak berharap kecuali kepada Allah. tidak berharap hanya kecuali kepada Allah. Pertama tadi pinta, permohonan pinta. Yang kedua pertolongan. Yang ketiga harapan. Itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Permohonan pinta, permohonan tolong, permohonan harap. Hati semua. Kepada kau kupinta. Tolong aku. Kepadamu ku berharap. Macam mana itu mengapakan ke diri kita? Kita selalu minta kepada orang kaya, minta tolong kepada orang kuat, berharap uluran tangan dari makhluk. Itu yang selalu muncul pada diri kita. Jadi lebih banyak hari-harian tawakal kita kepada makhluk ketimbang kepada Allah.
Makanya selalu kita stres. Kenapa? Ketika makhluk tidak bisa memenuhi pertolongan kita dan harapan kita. Ketika pinta kita tak bisa dipenuhi makhluk, streslah, gelisah. Gelisah kita hadirin. Kalau kita berharap kepada makhluk, ketika makhluk tak bisa memenuhi permintaan kita, permohonan kita, harapan kita, gelisah tidak? Emosi, panas tunggu awal. Datang pala, caci hamon. Apa ada kalau dia tu? Nak polit lah dia tu. Nak tak bisa lah dia tu. Botol lah dia tu. Itu. Jadi macam mana ya menurut dari tauhid kita ni kita bisa praktekkan minta tolong, minta harapan dan permintaan hanya tok semata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru sekarang kita tengok bagaimana pula mengkonakkannya dengan perbuatan yang apa nanti ikhtiar yang dibolehkan. Kadang-kadang Pak, ya, kita melakukan sesuatu kita lakukan. Harapan kita supaya ditolong orang. Harapan kita supaya dikabulkan orang. Begini aku bangun bakal tolong aku. Begini aku bakal supaya dia pun aku. Jadi selalu harapan kita tergantung dengan makhluk. Segala perbuatan kita selalu kita berharap agar makhluk bisa membalas. Segala perbuatan baik kita berharap supaya makhluk bisa membalas dengan pertolongan. Itu yang selalu muncul. Jadi kita hendak latih diri kita, tawakal kita kepada Allah, permintaan, pertolongan, dan harapan. Kita dulukan, gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesuatu yang tak pernah lepas dari diri kita. Minta tolong sama berharap. Doa, minta tolong dan berharap. Itulah tanda ciri-ciri makhluk. Ciri-ciri makhluk apa? Meminta, apa lagi? Minta pertolongan sama berharap. Itulah ciri-ciri makhluk. Jarang ada makhluk yang tak meminta sama tak tolong, tak berharap. Betul? Berharap. Macam-macam lah cara dirinya. Berharap itu, berharap ini, minta tolong itu, minta tolong ini. Itu ciri-ciri makhluk. Jadi benar-benar mensandarkan diri. Maksudnya itu apa? Meminta, minta tolong, dan berharap. Tok hanya kepada Allah. Baru kita lihat lagi berikutnya. Bersandar ini tidaklah cukup tanpa kepercayaan kepadanya dan pelaksanaan terhadap sebab-sebab yang diizinkan, di mana kamu percaya sepenuhnya tanpa kebimbangan dengan mengikuti sebab-sebab yang diizinkan. Ya. Coba ulang lagi. Bersandar ini tidaklah cukup tanpa kepercayaan kepadanya. Ya. Bersandar ini tidaklah cukup tanpa kepercayaan kepadanya. Jadi kita cukup percaya ke tempat penyandaran kita. Yang disandari itu betul-betul bisa disandari. Jadi ada kepercayaan kita. Anda kita menyandari nanti kuat. Tidak. Jadi kepercayaan dan keyakinan kita kepada yang tempat kita sandari itu betul-betul handal dan betul-betul bisa diuji yang tempat yang kita sandari itu. Jadi hang orang kalau bersandar kepada yang tak bisa diyakininya bisa bersandar. Yakinnya abang betul dukun tu bisa menyembuhkan. Ya, kita aku juga ke dukun bapak. Dia ke dukun tu minta sembuh, minta harap lah banyak.
tapi tidak yakin. Jadi bersandar ke dukun. Jadi bersandar, benar-benar bersandar kepada Allah, ya harus diiringi dengan kepercayaan, ya. Baru melakukan sebab-sebab. Coba. Bersandar ini tidaklah cukup tanpa kepercayaan kepadanya dan pelaksanaan terhadap sebab-sebab yang diizinkan, di mana kamu percaya sepenuhnya tanpa kebimbangan dengan mengikuti sebab-sebab yang diizinkan. Ya. Jadi untuk mencapaikan sesuatu kita harus melakukan sebab-sebab tersebut. Ya, jadi sebab-sebab tersebut itu sebagai pengantar, ya, untuk mendapatkan penyadaran kita tadi yang sudah sempurna. Itu harus melakukan apa tadi? Sebab-sebab tadi. Coba ulang lagi. Bersandar ini tidaklah cukup tanpa kepercayaan kepadanya, Ya. dan pelaksanaan terhadap sebab-sebab yang diizinkan. Melakukan sebab-sebab yang diizinkan. Jadi lakukanlah sebab-sebab yang diizinkan. Jadi untuk mendapatkan apa tadi? Pertolongan, harapan tadi. Lakukanlah sebab-sebab yang diizinkan. Terus. Dan pelaksanaan terhadap sebab-sebab yang diizinkan, di mana kamu percaya sepenuhnya tanpa kebimbangan dengan mengikuti sebab-sebab yang diizinkan. Ya, jadi dengan tanpa bimbang dan tanpa ragu, yaitu dengan mengikuti sebab-sebab yang diizinkan, yang dibolehkan tadi. Jadi sebab-sebab yang diizinkan tadi masuk akal, logika. Jangan sampai sebab-sebab yang dilakukan tadi yang tak masuk akal akan mengganggu, membuat kita ragu. Akhirnya tak yakin, akhirnya rusak apa? Rusak tawakal kita. Apa sebab-sebabnya? Sebab-sebabnya abang bikin supaya jangan masuk mencuri tadi ke rumah abang bikinlah pula tadi pakai kaki tadi apa? Rambut. Masuk akal apa? Tidak. Sebab-sebabnya itu tidak membuat abang ragu. Aku tidak abang ragu. Mau aku pun tidak kamu cuma hanya ragu. Jadi asbab-sebabnya itu yang masuk akal untuk menghantarkan tadi kepada keyakinan. Apa buat tadi bom tak masuk akal dia. Kau tidak mau tawakal, kau masa belum makan kau. Jadi cuma kau tawakal itu Allah kepada Allah, dia menjaga. Cuma kau salah kemarin dengan tawakal kau lakukan sebab-sebabnya, menyerahkan diri kau kepada Allah. Tujuan kau untuk mengharapkan pertolongan, mengharapkan sesuatu harapan dan pinta semoga dilindungi. Tapi lakukan apa? Sebab-sebab yang masuk akal. Jadi kau tidak melakukan sebab-sebab yang masuk akal, macam mana kau hendak mendapat pertolongan? Abang kerja di batu rumah, harapan abang cuma dapat duit, dapat ilmu, dapat jodoh, tapi di rumah, di mana kurang abang? Tidak melakukan sebab-sebab yang masuk akal untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Ada yang melakukan sebab-sebabnya, apa itu hanya mencikir saja. Apa yang mencikir? Supaya datang, matakan bohas. Kalau aku ini mengamalkan tawakal. Kalau tidak datang, kagak datang itu. Bisa? Tidak. Di mana kurangnya? Tidak melakukan sebab-sebabnya tadi. Apa yang tinggal? Sebab-sebab. Jadi harus abang melakukan sebab-sebab tersebut. Untuk mendatangkan apa sebab tadi? Untuk mendatangkan pertolongan, untuk mendukung penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah habis. Lanjut lagi, sekali lagi. Barang siapa tidak bersandar kepada Allah dan hanya bersandar kepada dirinya, maka dia pasti gagal. Ya, siapa yang tidak bersandar kepada Allah, dia hanya bersandar terhadap diri sendiri, pasti gagal. Terus.
Dalilnya adalah apa yang terjadi pada para sahabat bersama Nabi dalam perang Hunain, ya perang Hunain ya, di mana Allah Ta'ala berfirman, Allah ini Ustaz. ya baca Laqad nasarakumullahu di Badr fi mawatina kasih kasiratin wa yawma Hunainin is'ajabatkum jabat kasratukum. Artinya, sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai para mukminin, di medan peperangan yang banyak, dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Surah At-Taubah ayat 25. Surah At-Taubah ayat 25. 25. Nanti coba lihat abang surah At-Taubah surah 9 ayat 25. Perang Hunain. Umat Islam di mana saja menang perang. Menang perang. Ketika itu umat Islam masih sedikit jumlahnya. Kalau sedikit jumlah, macam mana? Berserah diri kepada Allah. Allah. Ya Allah, tolong kami ya Allah, bantu kami ya Allah. Udah, baru bawa senjata lah. Udah, tidak pula sebab-sebabnya kan. Ada kudo yang sudah memang diusahakan, perbekalan, turunlah pertolongan Allah. Karena sudah dipenuhi sebabnya. Masuk perang Hunain. Kalau umat Islam di situ, kalau tiap saya sudah 12.000 orang. 12.000, ada mengatakan 10.000 orang. Yang dilawan 30.000 orang. Tapi umat Islam banyak. Udah hebat segitu. Sedangkan 300 sekian melawan 1.000 orang. Mau nama Islam, perang Badar. Kan gitu. Bukanlah. Datanglah rasa bangga. Banyak mati sini abad. Ucak-acak kaum muslimin. Kenapa? Karena di situ orang kafir sudah belum masuk, ada beberapa pasukan sudah yang tak disadari oleh kaum muslimin. Itu terjal pula kampung itu. Pagi itu seorang habis apa? Kok tahu bang Lebar? Di situ Rasul memanggil kumpullah kata Rasul. Mana orang-orang yang berbaiat? Mana orang berbaiat? Kumpullah. Itu yang memanah ada Ummul Hakam. Kalau tidak salah aku termasuk Amru Sa'ad bin Abi Waqqas ahli memanah menibadakan panah dan badah jadi. Banyak mati umat Islam. Kenapa? Karena waktu itu congkak. Kenapa terkesan orang yang congkak ini tak mau tawakal? Bangga lupa. Ayolah sedangkan gitu bang, sedikit. Mau nggak boleh begini? Ini lah nyerahin. Jadi kita jangan seperti peristiwa sahabat di perang Hunain. Ya. Kenapa? Karena tawakal mereka kemana? Terhadap diri sendiri. Di mana tawakal mereka terhadap diri mereka sendiri? Yaitu dari jumlah yang banyak. Gitu. Takutlah kau pala bakar rumah kita. Rumah kita sudah dipasang anti bakar. CCTV. Ya. Itu satu. Dan kedua, yang kau takut tak bakar rumah kita lagi. Kenapa? Aku sudah memakai cincin anti bakar. Kan sihir ini kan? Kenapa sihir? Karena tawakalnya mana? Ke cincin. Ada cincin anti bakar. Kau ibagai itu menghadul tak tawakal aku. Cara tak ada bancis lah. Anu berapi tak bakar juga. Jadi rusak tawakalnya. Kenapa? Ketika dia kepada benda atau kepada diri sendiri. Ketika tawakal kepada diri sendiri atau kepada benda yang lain, itu disebut apa? Congkak. Congkak itu namanya. Sombong. Kenapa? Dicubanya dilawannya Allah dengan cincin akiknya. Dicubanya dilawan kekuatan Allah dengan jumlahnya yang
Yang banyak. Tadi ikan tingginya. Selama ini kita tahu kawan kita coba dulu dengan jumlah kita dulu. Kalau sampai ini berhasil, putus. Tak Tuhan mau kamu hari. Jadi adalah hikmah tak berhasil, kalah. Dia tahu umat Islam tak bisa tawakal terhadap diri sendiri. Makanya besar hikmahnya mengalami kegagalan sedikit di mana? Di perang Uhud. Karena sempat congkak ketika perang Badar. Karena di perang Uhud barulah. Jadi tak ada yang bisa kita lepaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tawakal kepada diri kita sendiri atau kepada makhluk yang lain, itu disebut kita hendak menandingi Allah. Kalau sudah termasuk menandingi Allah, termasuk congkak, takabur. Takabur kalau kau jangan, takabur tawakal kosong podang kau. Aman itu. Ini yang bagian itu kurang kita. Jadi perang itu bisa melindungi. Harapan dia kemana? Kapodang. Pertolongan dia kemana? Kapodang. Di mana waktu bangga? Karena jumlah kasratukum. Karena jumlah mereka. Hampir firman Allah tadi. Apa yang saya mau katakan? Apa? Laqad nasarakumullahu fi mawatin kasirati yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum. Ingatlah ketika perang Hunain, kamu merasa yakin dengan jumlah a'jabat itu takjub kasratukum dengan jumlah kamu yang banyak. Jadi sebenarnya Bang Admin besarnya hikmahnya kita yang miskin. Kalau sempat kita kaya, maunya kita takkan pernah jumpa dari diri kita tawakal. Yakinlah kita dengan kekayaan kita mampu melindungi, membuat kita hebat segala macamnya. Ada juga hikmahnya bagi miskin. Apa hikmahnya? Bertawakal kepada Allah. Ya ada juga yang miskin tak bertawakal lah. Ada. Asal berharap kepada makhluk. Meminta kepada makhluk. Ya, saya mau dikit. Selesai kita. Dari semua Ustaz. Dari lagi. Mana lagi? Iya, dari lagi. Dari lagi ya. Dari lagi tentang mengkuatkan apa itu? Mengkuatkan apa coba dulu? 2026 dia. Di mana sebelum perang mereka berkata, pada hari ini kami tidak akan kalah oleh tentara musuh yang sedikit. Sombong. Kalaupun kalah sedikit ya. Lanjut. Baru masuk dari lagi nih. Dari lagi ya. Dari tentang masalah apa dia ungkapan dia terhadap tawakal terhadap diri sendiri ya. Yang banyak. Coba dulu baca terjemahannya. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya. Surat Taubah ayat 55. Ya. Jadi yang di antara yang kucak-kacik tadi ada juga beberapa orang yang hatinya tenang, itu Rasulullah dan beberapa orang sahabat. Ya. Akhirnya dengan adanya tawakal dari Nabi dan dari beberapa orang sahabat untuk menggapai sebuah manfaat dan menolong mudarat yang kucak-kacik tadi tak mampu menggapai manfaat dan tak mampu menolong mudarat karena salah dalam penyerahan diri, bangga dengan jumlah. Akhirnya Rasulullah tadi mendapat pertolongan
turunnya bala bantuan dari para malaikat. Dengan 6 orang itu jumlah mereka yang begitu turun gayo lobah yang hinggap ke baju-baju orang. Iya. Tapi tak pala gaya yang perang Badar dulu sampai ikut manobas. Nah ini cuma dicari jumlah otak dari orang. Ini dapat pertolongan ini berkat dari mana? Adanya orang yang bertawakal. Siapa Nabi dan para beberapa orang sahabat. Ada 90 orang lagi dan para Nabi. Nanti coba ikuti sejarah tersebut. Jadi akhirnya sampai di sini dulu malam hari ini. Ini tawakal ini cukup amat penting sekali. Itu adalah tauhid uluhiyah. Yang membuat umat Islam dapat pertolongan dari Allah. Dari mana? Adanya lagi umat Islam yang bertawakal kepada Allah. Antara di sini kadang-kadang umat Islam itu belum mendapat kemenangan. Kenapa? Masih sedikit umat Islam yang bertawakal kepada Allah. Sehingga ya untuk mendapatkan sebuah manfaat menurut sebuah mudarat itu gagal. Kenapa? Karena kurang penyerahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kajian kita malam hari ini semoga bermanfaat. Kembali lagi perbaiki tawakal yang kita pasang selama hari ini. Ya, baru harap dan pinta pertolongan kita, latih bagaimana bisa volumenya lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua kita masing-masing bisa merasakan hal itu. Lakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Contoh macam saya contoh. Contohnya ini bukan artinya udah kudapat kali itu. Saya melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah, yaitu apa? Yaitu menyampaikan sebuah kajian untuk mendapatkan sebuah manfaat, yaitu ilmu tentang tauhid. Jadi harapan, pinta dan pertolonganku kepada Allah, semoga Allah memenuhi kehidupanku. Begitu contohnya. Jadi kalau sampai aku mengajarkan taklim, harapanku cuma orang bapak memenuhi aku. Bikin kamu juga lah makan di rumah. Bikin kamu juga lah bawa aku yang boleh kamu saya ajak. Bawa sudah kamu pikirkan. Saya rasa ini tawakal yang gagal. Ini tawakal yang gagal. Kenapa? Harapanku kepada makhluk ketika aku merasa bangga dan senang, banyak kajianku, aku kocak, aku terlindungi, harapanku bisa sebentar lagi beli kayak itu, beli mobil, anakku selamat. Ini tawakalku rusak. Ya mungkin ikhtiarku bisa lain. Tapi apa? Berserah diriku tak benar-benar. Tidak benar-benar. Kenapa? Karena aku bersandar diri kepada asbab ini tersebut, yaitu kepada kepada manusia atau makhluk. Tak benar penyandaranku. Begitu. Jadi aku sebagai pentaklim, begitu kepada hadirin pemirsa dan juga ustaz-ustaz yang lain, kita melakukan kajian hari ini kita ajarkan orang. Kita bersandar diri kepada Allah, kita sudah melakukan ikhtiar asbab. Mohonlah kepada Allah, Allah memenuhi kehidupan kita. Makan kita, hidup kita, kan itu sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu contoh yang bisa. Macam Bang Juanda. Abang Juanda kerja apa? Kotak, botol. Kalau kerja botol tadi, tapi mohonlah harapan dan pertolongan dari Allah. Betapa banyak orang tukang botot tak berhasil. Kenapa? Karena dia bersandar bukan kepada Allah, tetapi kepada
kepada bototnya. Begitu dijual bototnya tabakah. Begitu dijual bototnya anjlok. Anjlok aku, tak ada. Kau tak tahu tak laku, limpah untuk orang. Bos tak laku. Kan begitu? Kenapa? Karena bertawakal kepada benda. kepada makhluk. Yakin di dekat usahanya. Tidak boleh. Kita harus yakin kepada Allah. Allah orang itu masuk tawakal. Tapi kerjakanlah ikhtiar asbab yang masuk akal yang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi perbaiki kembali tawakal, bukan tawakal yang selalu hari ini. Duh masih berzikir, jangan lakukan sesuatu, gitu kan? Tidak. Jadi insya Allah apabila praktek tawakal ini pas, ini salah satu contoh tauhid ulu ya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sampai di sini dulu, mari kita serah kepada. Sebenarnya saya ada niat anak menyambung.